Kembali lagi bersama saya Albert Aurentino Prayoga, NIM 72210509 dalam praktikum jaringan komputer menghubungkan sebuah kabel dan wireless LAN atau Local Area Network. Kemudian untuk tujuan kita pada praktikum kali ini adalah yang part pertama adalah menghubungkan ke cloud, yang kedua adalah menghubungkan ke router, ketiga adalah menghubungkan sisa-sisa dari device yang tersisa, keempat adalah memverifikasi jaringan, yang kelima adalah mengidentifikasi fisikal topologi dari sebuah jaringan yang sudah akan kita lakukan. Bisa kita lihat pada bagian atas itu terdapat addressing table yang gunanya untuk mengidentifikasi suatu perangkat itu terhubung dengan interface apa, kemudian IP address-nya apa, dan menggunakan kabel terhubung dengan siapa. Langsung saja kita masuk ke bagian instruksinya, yaitu bagian pertama menghubungkan ke cloud. Yang step pertamanya itu adalah menghubungkan cloud itu ke router. Nah, jadi bagian pertama di pojok kiri bawah itu terdapat semacam petir yang berwarna oranye ikonnya, lalu kita klik saja. Ya, pada perintah B itu kita memilih kabel yang benar untuk menghubungkan router 0, router ke cloud. Nah, jika kita menghubungkan kabel secara benar, maka warna kabelnya akan berubah menjadi hijau. Nah, di sini kita menggunakan copper straight through cable. Jadi kita langsung mengikuti sesuai dengan instruksinya ke ETH6. Kita hubungkan ke ETH6. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kabelnya itu berwarna jadi hijau dan bisa dikatakan bahwa kita sudah benar dalam proses pekerjaannya. Bagian kedua pada part pertama yaitu menghubungkan cloud ke modem kabel modem. Pertama kita pilih kabel mana yang cocok untuk menghubungkan cloud coax 7 ke dalam modem. Nah, di sini kita bisa lihat jenis kabel yang digunakan itu adalah coax, berarti koaksial. Jadi langsung saja kita hubungkan ke cloud menuju ke modem. Ke port 2 ya di situ. Nah, di sini kan kabelnya berubah jadi warna hijau, jadi kita dalam proses pengerjaan dengan benar. Kemudian kita masuk ke dalam part 2 menghubungkan router. Nah, langkah pertama menghubungkan router ke router 1. Kemudian kita pilih kabel seperti tadi untuk menghubungkan router ke router 1 dengan port sert 0/0/0 dan sert 0/0. Kemudian jika kita menggunakan kabel yang benar, maka notifikasi lampunya itu akan berubah menjadi hijau. Langkah kedua, kita menghubungkan router ke NetAcad PKA. Kemudian kita pilih kabel yang benar untuk menghubungkan router F0/1 ke NetAcad PKA/0F0. Router dan komputer biasanya itu menggunakan kabel yang sama untuk mentransmit 1 dan 2. Jadi kita langsung saja pilih copper crossover yang ini. Nah, kemudian kita hubungkan router ke NetAcad PKA melalui flash Ethernet 0/1 yang ini, kemudian F0 ya ini. Sudah selesai jika kita
menggunakan kabel yang benar, maka warna dari notifikasi kabel tersebut adalah berwarna hijau. Kemudian kita masuk ke dalam langkah 3, yaitu menghubungkan router ke dalam konfigurasi terminal. Kita pilih kabel yang benar lagi untuk menghubungkan router ke konfigurasi terminal. Di sini jika kita menggunakan kabel konsol, jadi kita pilih cari kabel konsol, kemudian kita hubungkan ke router serial konsol ini. Kemudian ke configuration terminal yang RS232. Nah, seperti yang kita tahu di sini, warna dari lampu notifikasinya akan berubah menjadi hitam. Selanjutnya kita masuk ke dalam part 3 atau bagian ketiga, yaitu menghubungkan perangkat yang tersisa. Kemudian untuk langkah yang pertama, step 1, mengkonek router ke switch. Kita pilih lagi kabel yang benar untuk menghubungkan router dan switch. Nah, ketika kita menghubungkan kabelnya, dia akan berubah warna dari amber ke green. Kita lihat di sini fast Ethernet 1,0. Kemudian kita hubungkan ke switch menggunakan fast Ethernet 0,1. Oke, di sini kita lihat warna lampunya itu masih amber. Kita tunggu saja dia berubah menjadi green. Nah, setelah berubah menjadi green seperti ini, kita bisa saja langsung menuju ke langkah yang berikutnya. Nah, kemudian setelah selesai, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu menghubungkan kabel modem ke dalam wireless router. Kita pilih kabel lagi, kabel modem port 1 ke wireless router. Jadi kita menggunakan untuk menghubungkan kabel modem port ke wireless router, kita biasanya menggunakan copper straight through. Ya, kita pilih saja port 1 pada kabel modem dan internet pada wireless router. Nah, di sini kabelnya, notifikasi lampu kabelnya akan berubah jadi hijau, berarti kita sudah betul. Kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu step 3, menghubungkan wireless router ke family PC yang ada di bawah wireless router tadi. Kita pilih lagi kabelnya. Kabelnya ini sama seperti sebelumnya ketika kita menghubungkan kabel modem ke wireless router. Kita pilih saja. Kemudian Ethernet 1 ke family PC, fast Ethernet 0. Oke, kita tunggu saja prosesnya seperti mengkoneksi router ke switch tadi yang merubah warna dari amber ke green. Setelah berubah warna ke green, berarti kita siap untuk melanjutkan ke langkah yang selanjutnya. Kita masuk ke part 4, yaitu memverifikasi koneksi jaringan apakah itu sudah terhubung dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Kita masuk ke dalam step pertama, yaitu mentes koneksi antara family PC melalui command prompt netakat PKA. Nah, di sini ada command prompt. Kita disuruh masuk melalui family PC dulu, kita klik family PC-nya. Kemudian kita menuju ke command prompt dan copy saja perintah yang disediakan dari instruksi tadi. Kemudian kita kopas. Di situ kita tulis ping netakat.pka. Kemudian kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, di sini kita lihat ada reply dari itu sebanyak 4 kali, dan kita lihat paketnya send 4, yang menerima juga 4, kemudian yang loss itu 0. Berarti bisa dikatakan di sini kita bisa terhubung dengan
perangkat yang lainnya. Kita tutup saja. Kemudian kita masuk ke bagian B, kita buka web browsernya. Kita buka web browser, kemudian kita masukkan http netacad.pka. Oke, di sini kita kopas saja. Sebentar, kelebihan titik. Nah, di sini kita terdapat netacad.pka my favorite page, yang artinya bisa terkoneksi. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu ping the switch from the home PC. Jadi kita melakukan ping switch dari home PC kita. Kita buka home PC, command prompt, dan ping switch IP. Nah, switch IP ini terdapat di address bar yang pada bagian atas tadi, di tabel addressing table. Nah, kita bisa lihat di sini ada switch IP address-nya. Kita copy saja, lalu kita masuk ke home PC. Kita masuk ke home PC, kemudian kita klik command prompt dan kita lakukan ping, perintah ping sama IP address yang ada di switch tadi. Kita kopas saja, lalu kita jalankan. Kita tunggu sebentar. Dan setelah programnya selesai, maka akan muncul ping statistik dari switch tadi. Nah, di sini kita lihat ada loss 2, jadi kita bisa ulangi sekali lagi untuk memastikan bahwa tidak ada yang tidak terhubung gitu. Nah, setelah kita coba lagi, nah rupanya tadi itu sudah terjalan dengan baik, sudah bisa terkoneksi semuanya, tidak ada yang terputus atau sebagainya. Nah, kita bisa tutup saja. Setelah itu kita masuk ke bagian step ketiga, yaitu membuka router dari konfigurasi terminal. Yang bagian A, kita buka terminal, configuration terminal, dan kita accept the default option setting. Kita masuk ke configuration terminal, kita buka desktop. Kemudian terminal. Nah, di sini kita oke saja. Kemudian di sini kita bisa klik enter untuk melihat router dari command prompt. Oke, baru di sini kita akan menuliskan show IP interface brief untuk melihat interface status. Kita bisa melihat status dari interface kita seperti IP address dan sebagainya. Nah, di sini bisa kelihatan IP address-nya dari koneksi yang sudah terhubung. Seperti interface-nya protokol fast Ethernet 0/1, serial 0/0, dan IP address yang tertera. Setelah itu kita bisa close saja. Jadi kita masuk ke part 5, yaitu mengidentifikasi physical typology. Kita masuk ke step 1, mengidentifikasi cloud. Bagian A-nya adalah klik physical workspace atau pencet shift P atau shift L untuk pergi ke physical, mode physical. Nah, terus ini kita klik home city icon, yang ini kita klik saja. Nah, kemudian di sini kita klik juga cloud icon. Ya, ini. Kemudian berapa banyak kabel yang terhubung di switch yang berwarna biru. Nah, di sini kita bisa lihat yang terhubungnya itu adalah berjumlah 2. Ada 2, yang ini. Kemudian yang satunya itu berwarna hijau, yang ini.
kemudian kita klik back to return to home city, kita bisa pencet ini. Kemudian untuk langkah yang kedua, kita mengidentifikasi primary network. Kita pencet primary network dan hold mouse kita nanti kepada kabel yang terhubung. Kita klik saja primary network. Nah, di sini ada kabel yang terhubung, kita hold saja di situ. Nah, kemudian ada tertera di situ source device, source port, destination device, destination port, total cable, dan cable type-nya. Di sini yang kita bisa lihat di sini yang terhubung, kabel yang terhubung ini berjumlah 4 ditambah 1 di sebelah kanannya dan 1 lagi di sebelah kanannya lagi yang berwarna orange. Kita bisa melihat masing-masing identifikasi dari masing-masing kabel. Nah, kemudian apa yang terletak di tabel bagian kanan bawah dari blue rack ini? Nah, seperti yang kita lihat di sini, yang terlihat di bagian kanan bawah ini adalah configuration terminal. Kita lihat di sini source device-nya dan sebagainya. Nah, kita klik back saja. Selanjutnya kita masuk ke step 3, yaitu mengidentifikasi secondary network. Kita buka secondary network icon. Kita tahan kabel yang terdapat di primary network. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ada source device-nya, ada source port dan sebagainya. Kemudian di sini ada juga, selanjutnya ada bervariasi ya tipenya kabelnya. Kemudian di sini mengapa ada 2 kabel yang berwarna oranye terhubung dalam each device? Nah, di sini dikarenakan bahwa seperti yang kita tahu, fiber itu di sini kan memiliki 2 ya. 2 jaringan itu karena yang satunya itu digunakan untuk mentransmitkan dan satunya lagi digunakan untuk menerima. Jadi bisa dikatakan bisa upload dan bisa download begitu. Kemudian kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu mengidentifikasi home network. Kita klik saja home network iconnya. Oke, di sini. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah. Kita di sini bisa melihat family PC, home PC, dan kita scroll ke samping kabel modem, home printer, wireless router, dan sebagainya. Di sini ada pertanyaan, mengapa tidak ada rak untuk menahan equipment tersebut? Pada home network itu biasanya tidak mempunyai rak, karena kegunaan rak itu adalah untuk seperti yang terdapat pada primary network dan secondary network saja. Sedangkan yang di home network tidak mempunyai rak. Kemudian masuk ke langkah yang bagian B, kita klik logical workspace lagi. Kita kembali ke menu saja, ke topologi fisikalnya, kita pencet logical. Nah, ini sudah selesai. Jadi sampai sini saja praktikum saya pada hari ini. Saya Albert Aurentino Proega undur diri, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan atau salah kata dan sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih.